Yang kami hormati pimpinan komunitas Suster Sang Timur, Suster Patricia PIJ, Ketua Yayasan Suster Anunsiata PIJ, Kepala Unit TK SD SMP Sang Timur Malang, Bapak Ibu wali murid serta anak-anak yang saya banggakan. Selamat pagi, selamat Paskah, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan beribadat Paskah secara virtual bersama-sama. Harapan kami agar anak-anak di rumah mengikuti secara khusyuk dan khidmat. Selamat mengikuti berkah dalam. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita waktakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita waktakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita waktakan. Dalam maut ada hidup, mari kita waktakan. Salib sumpah bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita waktakan. Rohnya mendampingi kita, mari kita waktakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Aku telah bangkit dan tetap bersama engkau, haleluya. Tangan kananmu engkau tumpangkan ke atas diriku, haleluya. Kebijaksanaanmu sangat menakjubkan, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah hari yang diagungkan Tuhan, kemuliaan dan hormat kita sampaikan kepada Allah
yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau, karena Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dengan demikian, Engkau membuka fajar harapan baru bagi kami. Sudilah Engkau membaharui hidup kami dengan misteri Paskah yang kami rayakan ini, agar kami dapat menghayati hidup sehari-hari dengan semangat kebangkitan, yakni penuh harapan dan kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita semua bergembira merayakan hari Paskah sambil bernyanyi memuji dengan hati tulus dan yang murni.
beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari Paskah adalah hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari alam maut. Jadi puncak perayaan iman Gereja Katolik terletak pada perayaan Paskah, yakni perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, dari bacaan yang telah kita dengarkan tadi, sedikit banyak memberi gambaran kepada kita tentang cara berpikir kita atau cara kita menanggapi suatu peristiwa, begitu. Jadi kita kerap kali kurang sadar bahwa cara berpikir kita terhadap kenyataan hidup seringkali menjadi penentu keadaan hidup kita. Contohnya gimana sih, Frater? Nah, contohnya begini, jika kita berpikir bahwa hidup itu sulit dan aku tidak bisa melalui semua persoalan yang ada, maka yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Untuk adik-adik kelas 6 terutama yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Jika adik-adik berpikir bahwa ujian ini sulit, begitu, nah, itulah yang nanti akan terjadi, begitu. Jadi karena apa? Karena kita berpikir dulu, mengandaikan dulu sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, kita bisa lihat ini dalam bacaan Injil. Kita lihat bahwa ada murid yang dikasihi Yesus, dikatakan seperti itu, yang patut kita teladani dalam hal menyikapi peristiwa mayat Yesus yang hilang dari kubur. Seperti apa, Frater? Begini. Jadi, kita melihat bahwa murid yang dikasih itu berlari cepat ke kubur Yesus. Nah, dia berlari lebih dulu. Tetapi, ia tidak segera masuk. Kenapa? Ia mengambil jarak. Atau boleh dibilang, dia berpikir dulu sebelum dia masuk. Dia mau melihat secara keseluruhan keadaan di sekitarnya. Setelah dia melihat, berpikir, mempertimbangkan, barulah dia masuk ke dalam kubur. Nah, dan dikatakan dalam Injil bahwa ia melihat dan percaya. Jika kita ibaratkan, cara murid yang dikasihi Yesus ini melihat suatu peristiwa seperti sedang melihat sebuah foto buah apel. Nah, adik-adik tentu tahu buah apel kan? Itu sangat enak. Tetapi dia mengambil jarak atau memberi ruang, begitu, tidak langsung mengambil. Seperti kita kadang-kadang kalau melihat itu langsung mengambil, tidak melihat dulu situasi, begitu. Nah,
dengan cara mengambil jarak ini, dia bisa melihat secara keseluruhan. Jadi sebelum mengambil apel itu, melihat dulu. Melihat, terus melihat keadaan, apa apel ini punya siapa gitu, dan segala macamnya ya. Barulah murid itu mengatakan bahwa itu adalah sebuah foto buah apel. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa pandemi ini adalah masa yang sangat berat tentunya untuk kita semua, baik bagi frater, bagi adik-adik sekalian, juga bagi bapak ibu guru yang mengajar adik-adik. Orang tua juga mendapat kesulitan. Mengapa? Karena di era pandemi ini kita dibatasi, tidak bisa datang secara langsung begitu ke sekolah, tidak bisa tatap muka. Kita tidak bisa bercengkrama dengan teman-teman, kita kehilangan waktu bermain bersama teman-teman di sekolah, kita kehilangan waktu dan kesempatan untuk bertemu secara langsung. Nah, tetapi inilah peristiwa ini bisa kita samakan dengan peristiwa murid-murid yang melihat bahwa Yesus hilang dari kubur. Nah, itu adalah sebuah kesusahan bagi mereka. Tetapi dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa mengambil jarak dan waktu, jeda untuk melihat secara keseluruhan kenyataan atau persoalan hidup yang harus kita hadapi. Jadi, di balik kesusahan ini, di balik pandemi yang begitu menyiksa kita ini, kita dapat mengambil jarak terlebih dahulu dan memperkirakan bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa ini. Kita bisa mendekati persoalan, kemudian kita bisa berenung sejenak, bermeditasi, kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani, lebih sering banyak berdoa, dan melakukan doa-doa hening. Begitu. Jadi apa yang hendak disampaikan dari permenungan kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah bahwa kita jangan cepat-cepat untuk berpikir bahwa segala sesuatu itu sulit, terutama untuk adik-adik yang kelas 6 ya. Jadi kita jangan dulu berpikir bahwa ujian itu sulit, tidak. Yang paling penting dan harus kita laksanakan adalah pertama-tama belajar. Dan jangan lupa selalu pesan frater setiap kali kita bina iman adalah berdoa. Karena dengan belajar dan berdoa, kita akan mampu mengerjakan soal-soal dengan baik. Begitu juga untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 1. Jadi harus mencoba dulu sebelum kita mengatakan bahwa itu sulit. Semangat kebangkitan Kristus harus kita tanamkan dalam diri kita dengan cara belajar sungguh-sungguh, jangan banyak mengeluh. Kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh juga akan membuahkan hasil yang sungguh-sungguh. Baik adik-adik, di akhir permenungan ini, frater ingin mengajak kita semua untuk merubah cara pikir kita yang berpikir bahwa sebelum mencoba kita sudah gagal. Nah, jadi dari pengalaman para murid ini yang datang di kubur Yesus dan melihat bahwa kubur Yesus kosong, kita bisa melihat murid yang dikasih Yesus. Ia melihat keseluruhan dan percaya. Jadi kita jangan langsung berpikir, tetapi lihatlah dulu situasi dan kita renungkan, barulah kemudian kita memutuskan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bagi kesehatan keluarga besar SDK Sang Timur Malang, ya Bapa, berilah selalu kesehatan kepada kami keluarga besar SDK Sang Timur Malang. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, terlebih virus corona yang saat ini sedang melanda bumi kami tercinta, serta sadarkan kami masing-masing untuk saling menjaga sesama dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Marilah kita mohon. Bagi kelancaran ujian sekolah kelas 6, ya Bapa, berkatilah siswa-siswi kami, khususnya kelas 6, yang akan melaksanakan ujian sekolah. Kiranya berkat kelimpahan-Mu selalu menaungi mereka dalam mempersiapkan dan mengerjakan soal-soal yang akan mereka hadapi. Marilah kita mohon. Bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar daring, ya Bapa, kami mohon curahkanlah roh kebijaksanaan kepada kami, sehingga segala bentuk kegiatan belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar, meskipun secara daring. Kiranya proses kegiatan belajar mengajar daring ini tidak melemahkan semangat kami untuk terus belajar, melainkan menjadi semangat baru bagi kami dalam dunia pendidikan. Marilah kita mohon. Marilah kita menyatukan doa dan pujian syukur kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur atas segala berkat, perlindungan yang boleh Kau curahkan bagi kami. Semoga dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa menjiwai kami dalam tugas, perutusan, dan pelayanan dimanapun kami berada. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dalam hidup dan perjuangan sehari-hari, dalam kegiatan belajar dan mengajar kita di SDK Sang Timur Malang, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat Paskah bersama SDK Sang Timur Malang telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kita diutus untuk mewartakan kasih dan damai Tuhan. Amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, we